Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Pemuda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan setiap perubahan. Pada era milenial kali ini, banyak sekali kemudahan yang dapat dilakukan agar mengembangkan potensi diri dan juga meningkatkan kualitas dirinya. Bahkan tak jarang, banyak sekali pemuda yang telah mengharumkan namanya di kancah nasional maupun di kancah internasional. Hal ini tentu merupakan sebuah tindakan positif dan perubahan positif pada era milenial. Namun, apa jadinya jika sebagian dari pemuda malah merusak citra pemuda yang bagus dengan kegiatan-kegiatan negatif seperti pergaulan bebas, memakai narkoba, tawuran, hingga mencuri, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Peredaran dan dampak narkoba sudah sangat meresahkan di masyarakat. Mudahnya mendapatkan bahan narkoba tersebut semakin mengakibatkan meningkatnya pengguna narkoba. Tak kenal jenis usia, jenis kelamin, semua orang berisiko untuk kecanduan jika sudah mengenal dari zat adiktif berbahaya ini. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebutkan ada setiap tahunnya peningkatan terhadap penggunaan dan peredaran narkoba. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan sebanyak 0,03% pengguna narkoba. Pengguna paling banyak berada di usia 15 hingga 65 tahun dan menembus angka 3 juta orang. Selain narkoba, pergaulan bebas pun masih sangat merajalela di masyarakat. Di Indonesia, narkoba sudah menjadi barang yang sangat tidak asing lagi karena penggunanya sudah tersebar di berbagai pelosok di Indonesia. Narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut atau narkotika tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya dipakai secara berlebihan. Itulah mengapa peredaran dan pemakaiannya dilarang di masyarakat, karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Selain itu, bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari efek narkotika atau narkoba ialah menyebabkan dehidrasi, halusinasi, menurunnya daya sadar, menurunnya tingkat kesadaran, hingga mengganggu kualitas hidup dan bahkan menyebabkan kematian. Selain masalah penggunaan dan penyebaran narkotika yang menyebar di Indonesia, tentu saja masih banyak masalah-masalah lainnya yang harus segera ditangani, seperti masalah pergaulan bebas dan juga seks bebas yang terjadi pada generasi muda di Indonesia. Salah satu studi menemukan bahwa masih banyak generasi muda atau pemuda di Indonesia yang melakukan hubungan seks bebas tanpa menggunakan alat pelindung. Penelitian terbaru oleh Durex Rakit Benkister Jakarta yang dilakukan pada 1.500 responden di 5 kota besar di Indonesia yang terdiri dari anak muda, orang tua, dan pasangan menikah yang menghasilkan bahwa masih banyak yang tidak mengetahui apa saja dampak negatif dari hubungan seksual yang berujung pada penyakit menular seperti HIV/AIDS. HIV/AIDS dapat menyebar melalui hubungan seks bebas, melalui darah, penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril, bahkan melalui air susu ibu yang mana ibu tersebut telah terinfeksi oleh HIV/AIDS. Sudah 3 bulan terakhir ini, aktivitas masyarakat Indonesia tidak berjalan normal karena adanya pandemi COVID-19. Namun, hal ini bertolak belakang dengan para pengedar narkoba dan masalah penyalahgunaan narkoba tidak pernah berhenti di Indonesia. Di tengah beralihnya fokus pemerintah pada pandemi COVID-19, krisis ekonomi yang dirasakan, meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya tenaga kerja yang di PHK, tentunya tidak menjadi peluang. Tentunya dapat menjadi peluang bagi para bandar narkoba untuk mensuplai dan memperdagangkan barang haram tersebut. Hal ini harus benar-benar kita waspadai. Ketidakpahaman masyarakat mengenai narkoba dan resikonya dapat menjadi celah para bandar untuk memasarkan narkoba. Sedangkan HIV atau Human Immunodeficiency Virus dan AIDS
yang kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, diartikan sebagai kumpulan-kumpulan gejala dari penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia setelah kekebalan tersebut rusak akibat virus HIV. Narkoba dan virus HIV ibarat dua sisi mata uang, di mana antara keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi. Narkoba adalah salah satu media potensial bagi penularan HIV/AIDS, terutama melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian. Berdasarkan data IBBS atau Integrated Biological Behavioral Surveillance, pengguna narkoba suntik atau penasun merupakan kelompok yang sangat beresiko terhadap HIV/AIDS karena perilaku berbagai peralatan suntik narkoba secara bergantian menyebabkan penularan HIV/AIDS lebih tinggi dibandingkan dengan cara penularan yang lain. Hukum penyalahgunaan narkoba dalam Islam pun jelas, segala hal yang buruk atau membawa dampak negatif yang dapat mencelakai diri sendiri maupun orang lain adalah haram hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Maka jauhilah narkoba. Ada beberapa faktor penyebab masyarakat menyalahgunakan penggunaan narkoba. Yang pertama, faktor individu, yaitu adanya kepribadian yang tidak matang, keyakinan yang salah, religius yang rendah, sehingga kurang mampu mengontrol diri. Dan yang kedua, faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Lalu, bagaimana solusi yang harus ditempuh untuk memberantas narkoba? Yang pertama, kita dapat melakukan sosialisasi sebagai peningkatan kesadaran akan bahayanya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi kehidupan. Yang kedua, melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. Yang ketiga, menghentikan diri dengan mengikuti program rehabilitasi jika sudah terlanjur melakukan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. Yang keempat, menjaga diri dan bergaul dengan lingkungan yang baik. Yang kelima, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, meningkatkan iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.